Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan dengan baik hati terhubung bersama Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya, mari niatkan untuk membaca situasi asmara Sun, Moon, Rising atau Venus yang berada di Taurus. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja mari mulai. Situasi Taurus bersama dengan pasangannya. Baik, di situ ada kartu dari Temperance reversal, kemudian di situ ada Six of Swords, kemudian di situ ada Knight of Swords, berikut di situ ada Ten of Cup, dan kemudian di situ ada Five of Swords. Oke, jadi menurut dari pasangannya Taurus ini, aku tuh nggak bahagia sama kamu, gitu ya. Mungkin tadinya aku tuh pengen banget tuh bisa bersama-sama dengan kamu mengarungi hidup ini, gitu ya. Aku tadinya tuh kayak kepengen banget kalau kamu tuh menjadi suamiku, jadi istriku, gitu ya. Atau aku tuh sebenarnya mau jadi pacarnya kamu, tapi kita pacarannya itu dalam jangka waktu yang lama banget, gitu ya. Ayolah kita bahagia bersama, ayolah kita membuat hidup ini layak dijalani, relationship ini layak untuk dibangun, gitu ya. Tapi kemudian pemikiran-pemikiran yang demikian, niatan-niatan yang demikian, ini akhirnya tuh kayak makin lama makin gak ada di situ apanya ya, kelayakannya untuk diupayakan. Nah, gitu. Beberapa dari pasangannya Taurus ini tuh ada keinginan mau cepet-cepet aja lari, mau cepet-cepet aja menghilang, mau kabur aja ini bawaannya dari Taurus, gitu loh. Ya, namun ada beberapa di sini tuh mau ini yang kayak aku tuh bener-bener tidak merasa bahagia dengan kamu. Aku kasih dulu kamu pelajaran, tapi kamu jangan balas ya. Nah, ada yang kayak gitu ya. Saking tidak bahagianya dengan Taurus gitu. Jadi sehingga kayak aku mau tempeleng kamu dulu sekali, tapi kamu jangan balas ya. Itu karena hasil dari tindakannya kamu seperti ini ke aku. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi kayak mau balas dendam tuh minimal kayak sekali gitu loh. Aku sudah menyia-nyiakan waktuku, sumber dayaku selama ini ke kamu Taurus gitu ya. Tapi ternyata apa yang aku dapat? Jauh dari gambarannya aku tentang bagaimana ngebangun sebuah relationship dengan seseorang. Apalagi di sini akan bertambah kecewanya karena udah sempat nih pasangannya Taurus ini menggambarkan aku dan kamu Taurus, kita akan punya anak 100 gitu ya. Kita akan tinggalnya di sini, rumahnya kita itu kenyamanannya akan begini, cinta kasih yang saling kita beri modelnya begini. Tapi ternyata angan-angan sangat jauh berbeda dengan kenyataan, dan itu jadi bikin pasangannya Taurus ini tuh double kecewanya, double kosong di situ, hati tuh kosong. Gimana tuh gambaran bahagia akhirnya tuh nggak lagi bisa tergambarkan, walaupun itu di ranah imajinasi gitu ya. Ngemimpi aja tuh udah nggak tahu lagi di mimpinya itu modelnya kayak gimana nih bisa bahagia dengan Taurus. Nah, kira-kira begitu ya, nggak dapet lagi gitu. Ini pasangannya Taurus ini nggak dapet lagi apa itu keharmonisan, tuh nggak ngerti apa tuh harmonis, karena ketika ngejalani relationship dengan Taurus nggak dapet gitu, nggak tahu dia yang ada mungkin isinya tuh ribut lah, marah lah, atau kayak gimana ya situasi hati atau situasi mental ataupun emosi yang lebih banyak tertekan. Nah, seperti itu. Ini kalau hubungannya sudah lama ya. Jadi beberapa mungkin bukan karena ada sesuatu yang salah, yang keliru dari Taurus, tapi hanya saja kayak tidak melihat ini adalah hubungan yang ideal gitu loh. Mungkin Taurus, tunggu dulu, mari tarik dulu ya.
Iya, iya. Jadi mungkin Taurus tuh baik budi sebenarnya. Cuman saja kok seseorang ini tuh merasa merasa dia tidak punya, seseorang ini tuh bisa yang kayak memang dari awal itu tidak punya niatan untuk panjang dengan Taurus. Namanya ini energi vice versa, karena ini di general ya, ini di pembacaan umum. Jadi bisa multi tafsir di sana ya. Nah, intinya begitu aja lah. Intinya begitu, terlepas dari apakah dari zaman dulu sejak awal mula niatan serius ataupun tidak punya niatan serius, tapi intinya kalau terbaca untuk di minggu kedua bulan Juni, bukan kamu pasangan idealku, bukan membangun hubungan dengan kamu di masa depan adalah tujuanku, adalah goal-goal hidupku, tidak di situ. Tidak. Gitu ya. Tapi memang kalau ini rumah tangga, setidaknya ada niatan dulu untuk mencoba gitu ya. Ada niatan dulu untuk mencoba untuk ngebangun idealnya relationship yang dimaui itu kayak gimana. Tapi maunya dia, kamu jangan melawan Taurus. Jangan melawan. Manut aja sama aku. Aku tahu yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Jangan kamu melawan. Udah, kamu jadi follower aja. Ikutin aja dulu akunya. Gitu loh. Karena ini sebenarnya pasangannya Taurus ini tuh nggak mau ngamuk-ngamuk gitu ya. Nggak mau sebenarnya itu berantem. Nggak mau itu yang konflik gitu loh. Tapi maunya tuh adem, tenang. Tapi tanpa disadari sikap-sikap itu tuh justru memancing ketidakbahagiaan. Nah, seperti itu. Memang ini ada pola pikir yang sedikit menyimpang ini di Taurus ya, dalam melihat relationship. Ini pola menyimpang bukan artinya dia Taurus ini gila atau ini orang yang tidak apa ya, bukan orang jahat gitu ya, bukan psycho, enggak. Tapi mungkin ada beberapa. Jadi kayak Taurus ini tuh mari tangkep orangnya saklek ya, orangnya saklek. Sakleknya ini dalam artian dia tidak fleksibel, cara mikirnya tuh nggak fleksibel, gitu. Ini mau dia tuh tidak mau tahu. Jadi ibaratnya dia akan, ini bisa kayak, coba ya gambaran batu ya. Ini dia nih batu nih. Mungkin itu ya cocok. Tunggu dulu. Dia ini kayak batu gitu. Jadi kayak batu itu, aku mau tetap ada di sini, tapi aku nggak tahu mau ngapain di sini. Nggak tahu sikap seperti apa yang aku lakukan di sini. Nah, beberapa dari Taurus ini meninggalkan pasangan tidak mau, tapi ngejalanin hubungan dengan baik dia tidak mampu. Ini kalau pas Taurusnya disuruh pergi, nggak mau ini pergi, nggak mau ini pergi. Tapi ngejalanin tadi dengan sungguh-sungguh ngejalani, boleh jadi pun entah kayak gimana ya, jadi ada bingung di sini. Jadi kayak Taurus ini bisa tetap nyari-nyari yang negatif-negatif ya, perihal tentang pasangannya dia. Jadi kalau pasangannya ini lari dari dia akan tunggu. Dia akan tunggu nih. Misalnya orang bilang, udah deh Taurus, kamu move on. Kamu jalani hidup kamu yang baru. Pasangan kamu kan udah minta pisah dari kamu. Atau ketika kamu bertanya kepada dia mau ngejalanin apa, hubungan seperti gimana yang mau dia bangun di masa depan, dia bingung, dia tidak menjawab kamu kan, misalnya gitu ya. Udahlah, tinggalin aja dia Taurus. Apa yang Taurus lakukan di situ? Enggak, aku enggak mau. Aku nggak mau ninggalin dia, aku nggak bisa ninggalin dia. Aku mau dia datang dengan membawa cinta yang sebesar dunia ini.
Nah, kayak gitu dia Taurusnya. Ini kalau lihat hidupnya Taurus tuh lagi stuck ini. Gitu ya. Jadi kayak ada ini di masa lalu, perihal tentang masa lalunya Taurus, ini nampaknya harus dibersihkan ini. Taurus ini suka ini, Taurus yang Mari tarik ini ya, ini kayaknya suka ini terjebak di masa lalu nih. Gitu ya, sesuatu yang tidak relevan bagi dia, pola-pola yang udah ndak pas untuk menunjang kebahagiaannya dia hari ini dan di masa depan, ya, pola-pola yang tidak menunjang kebahagiaannya dia di masa depan, masih dia bawa-bawa ini sampai sekarang. Gitu, jadi ini Taurus ini tuh orang yang tidak berani melihat kehidupan itu tuh apa adanya. Sebaik apapun ini pasangannya Taurus, bisa itu Taurus itu dia cari-cari negatifnya pasangan. Dia cari-cari ketidaklayakannya dia untuk menikmati kebaikan dari hati pasangan. Gitu ya. Tetapi ketika dia mau ditinggalkan, dia di situ tuh tidak rela. Dia di situ tuh tidak ikhlas. Dia tidak bisa aku jalan di masa depan tanpa kamu. Jadi ini energi-energi Taurus ini yang Mari tangkap kebetulan ya. Ini tidak akan cocok untuk semua Taurus ya, hanya beberapa Taurus saja. Ini kayaknya energi-energi penimbun. Ditimbun gitu ya. Sesuatu yang pernah hadir dalam hidupnya dia tidak boleh untuk dilepaskan, tidak boleh untuk pergi. Gitu ya, padahal untuk melepaskan itu bagus. Jadi hal toksik pun dalam sikap, cara pikirnya Taurus, ya, itu dari masa lalu mau dia terbawa ke relationship yang ini, sehingga akhirnya tidak bikin nyaman si pasangan. Tidak ada perubahan di sini, tidak ada perubahan yang berarti, gitu. Jadi kalaupun ini pasangannya toksik, yang toksik ini itu yang dia maui. Mau semua orang yang di sekitarnya dia bilang, udah ini pasanganmu ini toksik Taurus, tinggalkan dia. Taurus nggak mau, nggak mau dia, nggak, aku harus dengan dia, gitu ya. Atau itu bisa vice versa. Ketika semua orang bilang, Taurus kamu tuh sikapnya toksik banget sama pasanganmu ini, rubah. Kamu yang tukang cemburuan, kamu yang tidak pedean, kamu yang seneng marah-marahan, kamu yang terlalu pasif, rubah itu Taurus. Tapi apa Taurus di sana? Enggak, ya ini aku, ini karakterku. Padahal mungkin itu karakter-karakter yang tidak cocok, karakter-karakter yang akan membawa dia ke kesusahan, gitu ya. Dia inginnya bahagia, tapi dia tidak mau merubah karakter buruknya dia. Ya akhirnya sesuatu yang dilakukan dengan buruk. Kita nanam biji yang buruk, ya hasil yang dituai itu buah yang busuk gitu loh. Tidak super dia. Jadi kayak Taurus ini terjebak dalam pola masa lalu yang tidak sehat untuk dia. Gitu ya. Jadi secara pribadi Taurus ini bisa pribadinya tuh tidak bertumbuh, tidak berkembang. Gitu loh. Kalau dia pernah punya hubungan masa lalu yang gagal, yang dia ingat tuh kegagalan masa lalu, sehingga itu akan mencekik. Kalau dia dengan pasangan baru, itu akan mencekik pasangan baru. Yang taunya dia ditinggalkan, yang taunya dia disakiti, yang taunya dia, tapi dia tidak melihat kenapa dia ditinggalkan, kenapa dia disakiti. Gitu ya. Dia disakiti karena apa? Dia disakiti karena dia salah memilih pasangan kah? Terlalu mudah jatuh cinta dengan seseorang kah? Jadi ada pola buruk gitu ya, kalau Mari lihat ada pola buruk yang dilakukan Taurus yang terjadi berulang-ulang. Tidak belajar dia di situ. Tutup mata, tutup telinga, tutup hati, tutup nalar, tutup intuisi, tutup nurani. Dan itu mempersulit diri dia sendiri dan bikin pasangan tuh pasti tidak akan nyaman. Nah, mana tahu ada Taurus yang melihat video ini. Ya, kayaknya ada yang perlu dikoreksi ya, tapi tentu saja koreksilah sendiri kamu sendiri.
karena kamu yang paling tahu. Karena kalau orang ngomong sama kamu nggak mau dengar, gitu ya. Padahal mungkin di sini tuh sebagian besar tahu nenek. Ada pola-pola diri ini yang menjengkelkan, ada pola-pola diri ini yang mempersulit diri ini sendiri, gitu ya. Tetapi tidak mau diakui, gitu. Tahu mungkin diri ini terlalu pasif dalam bersikap di sebuah relationship. Tahu, tapi tidak mau merubah diri menjadi lebih aktif. Tahu diri ini sering merasa rendah percaya diri, tapi tidak mau mengupgrade diri ini biar menjadi layak, biar menjadi pantas, gitu ya. Tahu diri ini misalnya toksik, gitu ya, adalah ketoksikan diri, tahu, tapi membantah, tidak mengakui bahwa itu menjadi penyebab musabab dari penderitaan diri. Nah, begitu modelnya ya. Jadi ini kayak yang sudah ada racun ditambahkan racun. Jadi ini kayak membuat dua menjadi satu, sulit di situ. Nah, di sana ya, intinya adalah di sini Taurus menginginkan si pasangan. Tapi si pasangan boleh jadi, kalau kamu menginginkan aku, pakai caraku. Dengan cara-caraku, tidak dengan cara-caranya kamu kita menjalani hubungan. Nah, itu maunya dia ya. Tetapi ada beberapa kalau dia udah kapok banget ini ya, udah dia coba sabar, udah dia coba mengerti, toleransi gitu ya. Tapi ini nampaknya masih ada energi muda itu. Jadi yang kayak ini aku harus keluar nih dari jebakan Batman seperti ini. Aku harus punya hidup baru nih. Gitu ya. Begitu nanti seseorang ini tuh memutuskan untuk keluar dari hidupnya Taurus, ya setelah sekian waktu mencoba berjuang, bertahan, mengupayakan, ini bisa dia tuh tidak akan bisa dikejar Taurus lagi. Jadi orang ini kalau udah bilang bye-bye sama Taurus, bye-bye later. Gak ada ceritanya rekonsiliasi, karena ini dia Knight of Swords ya. Ini orang yang kalau udah jalan tuh cepet lajunya. Cepet ngebangun hidup baru, ketemu sama pasangan baru, menikah lagi gitu. Cepet ini. Cepet, sigap dia gitu ya. Begitu dia bilang aku harus keluar gitu ya. Begitu dia bilang aku akan membangun relationship yang baru, cepet datang laki-laki baru atau perempuan baru gitu dia. Ini orangnya nggak main-main ini. Kalau udah aksi, nggak boleh stop sampai goal yang dituju itu dapat. Nah kayak gitu ya. Tapi tentu saja orang-orang seperti ini tuh tahu kapan saatnya berjuang, kapan saatnya berhenti. Setidaknya dia di sini tuh fokus. Tadi Mari bilangnya dia akan berhenti sampai dia dapat goal itu. Mungkin lebih cocoknya begini ya. Orang ini tuh orangnya fokus, gitu. Dia fokus. Dia kalau dia mau apa, dia tahu dia maunya apa, gitu ya. Dan dia juga punya peraturan-peraturan sendiri bagi hidupnya dia. 100 kali setelah upayaku tidak juga membawa hasil, maka aku harus mengambil arah lain. Nah gitu dia. 200 kali setelah aku mencoba sesuatu, kalau tetap gagal, baiklah aku nggak mau usaha lagi. Kayak gitu. Tahu dia kapan berjuang, kapan melepas, kapan memiliki, kapan melepas, kayak gitu ya. Kapan berjuang, kapan berhenti, dia tahu di situ. Karena orang ini alih-alih untuk sibuk dengan masalah demi masalah, siapa yang mau konflik demi konflik kan gitu ya. Nah di situ begitu dia lihat, udahlah aku tidak cocok lagi sama kamu Taurus, bye-bye katanya, sudahlah selamat tinggal lah untuk Taurus, gitu ya. Nah, tetapi itu tadi, beberapa mungkin sudah mencoba untuk sekian bulan, ya, untuk sekian waktu dengan Taurus ini, tapi kok dilihat-lihat jauh banget harapan impian dengan bagaimana fakta di lapangan, bisa jadi orang ini angkat kaki, gitu. Tapi kalau ada obrolan terbuka antara Taurus dengan dia, aku masih mau dengan kamu, tapi dengan catatan bahwa komunikasi masih ada, gitu ya.
Kalau ini suami istri masih tinggal di bawah atap yang sama. Jika Taurus mau terbuka dengan pasangan, aku mau dengan kamu, aku mau tetap mengusahakan hubungan ini, nah ini bisa jalan ini. Tapi tadi syaratnya Taurus manut ke si pasangan, gitu. Kalau Taurus dengan gaya-gayanya Taurus sendiri, ini bubar ini, relationshipnya akan bubar, gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi dari Libra, Scorpio ada di sana, Leo hadir, kemudian ada energi dari Scorpio lagi, ada energi dari Aquarius, berikut ada di situ energi dari Pisces ya, Sagittarius juga hadir di sana. Oke baiklah, itu sajalah dulu ya yang mari bisa sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.